Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Marwan. Saya anak kedua dari 4 bersaudara. Saya berkuliah di salah satu universitas di Palembang, Universitas Winadharma yang ingin go internasional. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan membahas tentang keamanan jaringan. Keamanan jaringan itu terdiri dari dua suku kata, yaitu keamanan dan jaringan. Saya akan menjelaskan tentang pengertian keamanan. Pengertian keamanan jaringan komputer adalah proses untuk mencegah dan mengidentifikasi pengguna yang tidak sah dari jaringan komputer. Langkah-langkah mencegah membantu menghentikan penggunaan yang tidak sah yang disebut penyusup untuk mengakses setiap bagian dari suatu jaringan komputer. Tujuan keamanan jaringan komputer adalah mengantisipasi resiko jaringan komputer berupa bentuk fisik maupun logik baik langsung ataupun tidak langsung, menggunakan aktivitas yang sedang berlangsung dan dalam jaringan komputer. Metode dan aplikasi sistem keamanan jaringan secara umum dapat dibagi dua metode. Yang pertama metode yang digunakan untuk melindungi data saat transit jaringan, dan yang kedua metode kontrol paket yang transit ke jaringan. Sementara kedua metode ini secara drastis mempengaruhi traffic dan dari sebuah situs, namun tujuannya sangat berbeda. Transit keamanan. Tidak ada sistem yang digunakan untuk menyimpan data yang aman untuk transit ke jaringan publik. Seperti beberapa tersedia untuk mengeskripsi transkrip antar situs. Ada dua aplikasi keamanan jaringan komputer secara umum adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah Virtual Private Network. Membangun sebuah jaringan privat dengan menggunakan TCP IP untuk mendukung tingkat yang tidak rendah dari stek TCP IP tersebut. Dalam encapsule from traffic, IP dikirim berbagai bentuk jaringan fisik. Setiap sistem yang melekat pada jaringan fisik mengimplementasikan standar untuk mengirim pada IP dan link tersebut. Ada standar untuk transmisi paket IP di berbagai jenis link. Yang paling umum adalah Ethernet dan point to point. Setelah menerima paket IP diberikan kepada lapisan yang lebih tinggi dari TCP IP stack untuk memprosesnya. Ketika jaringan privat virtual dirancang, tingkat rendah protokol TCP IP dikembangkan dengan menggunakan sambungan TCP IP yang ada. Hal ini memberikan manfaat dalam hal transfer data dan yang aman dengan satu langkah lebih jauh. Dengan VPN memungkinkan kontrol penuh atas lapisan fisik. Hal ini sepenuhnya dalam kekuatan desainer jaringan menskripsikan koneksi pada lapisan fisik dengan mengizinkan sebuah traffic dan jenis apapun pada VPN akan dienkripsikan pada lapisan aplikasi atau pada stek lapisan terendah.
Manfaat utama dari VPN menawarkan ruang private address dan juga menyediakan paket enkripsi untuk translasi overhead. Harus dilakukan pada sistem terdedikasi untuk mengurangi beban di tempatnya pada mesin produksi. Dan yang kedua adalah paket level enkripsi. Cara lain mengekripsikan transkrip di lapisan yang lebih tinggi dalam stack TCP/IP adalah level paket enkripsi. Sejumlah metode yang ada untuk autentikasi aman dan sesi enkripsi telnet dan relogin yang merupakan contoh dari transkrip enkripsi di lapisan yang tinggi adalah urusan memproses dengan VPN berkurang. Kompatibilitas dengan aplikasi yang sedang berjalan tidak terpengaruh jauh dan lebih mudah untuk mengoptimalisasikan program klien yang mendukung enkripsi lapisan aplikasi daripada untuk membangun VPN. Metode di atas memiliki dampak kinerja pada host yang menerapkan protokol dan jaringan yang menghubungkan antar host. Cara termudah encapsulating atau mengubah paket menjadi bentuk baru membutuhkan waktu CPU dan menggunakan kapasitas jaringan tambahan. Enkripsi adalah proses CPU intensif dan paket enkripsi harus diisi dengan panjang yang seragam untuk jaminan kekokohan beberapa algoritma. Nah, yang selanjutnya, kedua metode memiliki dampak pada area lain yang perlu dipertimbangkan sebelum pilihan apapun dibuat untuk yang terbaik pada kasus tersebut. Penjelasan tentang regulasi transkrip. Bentuk yang paling umum dari keamanan jaringan komputer di internet adalah regulasi transkrip. Jika paket yang dilakukan sesuatu yang berbahaya ke host, remote tidak pernah pergi ke sama. Remote host akan tetap terpengaruh. Regulasi transkrip menawarkan layar antar host dan remote state. Hal yang terjadi pada tiga daerah dasar, router, firewall, dan host, masing-masing memiliki layanan berupa berbagai titik dalam jaringan. Regulasi transkrip dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, regulasi transkrip router. Setiap regulasi transkrip yang terjadi pada server router atau terminal berdasarkan karakteristik hal ini tidak berisi aplikasi gateway, tetapi berisi terjemahan alamat. Dan yang kedua adalah regulasi transkrip firewall. Dengan aplikasi transkrip regular gateway, penjaringan akan dilakukan. Dan yang ketiga adalah host regulasi transkrip. Pada tujuan paket regulasi dilakukan dalam traffic regulasi. Host memainkan peran yang lebih kecil dengan memunculkan penyaringan router dan firewall. Untuk membatasi akses masuk, tetapi tidak membatasi akses keluar. Semua paket dikirim ke soket tujuan UDP atau TCP. Dari remote host, paket akan berusaha untuk mencapai salah satu port. Port ini diamati oleh aplikasi yang memberikan layanan seperti mail transfer, pengirim, usernet,
name domain service dan berbagai protokol login. Hal yang penting untuk modem router atau firewall hanya untuk mengizinkan jenis paket melalui mesin tertentu yang menawarkan layanan tertentu. Terima kasih. Inilah penjelasan saya tentang keamanan jaringan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.